balik lagi dengan Kak Kiki. Hari ini kita akan membahas psikotes, yaitu tes koran atau hitung koran. Pernah nggak sih kalian dengar atau kalian mengikuti tes koran dalam psikotes yang kalian ikuti saat seleksi masuk ke pekerjaan? Nah, jadi sebenarnya tes hitungan koran itu awal mulanya diciptakan sebagai alat tes yang digunakan untuk mendiagnosa suatu gangguan di otak, yaitu Alzheimer dan demensia. Nah, pada tahun 1938, Profesor Dr. Richard Pauli bersama Dr. Wilhelm Arnold dan Profesor Van Method memperbaharui tes Kraepelin sehingga dapat distandarisasi dan dapat pula dipakai untuk mendapatkan data tentang kepribadian seseorang. Nah, pada saat ini biasanya ketika masuk dunia kerja ada tahapan yang disebut tes tes koran, tes Kraepelin, Pauli Kraepelin, yaitu atau biasa disebut dengan tes hitungan koran. Biasanya terdiri dari 20 kolom yang harus diisi dan semuanya itu berisi angka dan harus diselesaikan dalam kurun waktu 60 menit. Nah, artinya kita diberi waktu 3 menit dalam satu kolomnya. Nah, jawaban terbaik bila kamu menjawab soal sebanyak-banyaknya dengan tepat dan konsisten. Jadi, dalam penyelesaian tes Kraepelin Pauli ini yang diminta adalah kekonsistenan kamu, bagaimana kamu konsisten dalam bekerja, seperti itu ya. Nah, artinya banyaknya hitungan angka yang bisa kamu selesaikan harus memiliki waktu yang sama, yaitu tadi berapa? 60 menit dibagi 20 kolom, yaitu sebanyak 3 menit. Maka misalnya nih contohnya, sebelum kamu dapat mengerjakan 20 perhitungan, usahakan kamu mampu mengerjakan minimal 20 perhitungan juga. Hal ini bertujuan untuk menjaga grafik pengerjaan kamu. Jadi di tes Pauli Kraepelin ini dilihat adalah waktu konsisten kamu dalam mengerjakan soal. Hal yang paling penting dalam tes Pauli Kraepelin atau tes koran ini adalah konsentrasi. Nah, jadi biasanya tes Pauli atau Kraepelin ini menjumlahkan angka dari bawah ke atas tergantung dengan instruksi yang diminta oleh panitia penyelenggara seleksi. Nah, hasil penjumlahannya ditulis di sebelah kanan, contohnya kayak soal di samping ini ya. Nah, jadi biasanya teman-teman diminta untuk menjumlahkan angka-angka tersebut antara dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalian bisa dan menuliskannya di kolom yang sebelah kanan yang dikosongkan, biasanya seperti itu. Nah, jika angkanya lebih dari 9, angka penjumlahannya lebih dari 9, teman-teman hanya tuliskan angka belakangnya saja. Contoh, ketika 1 ditambah 1 sama dengan 2, kalian tulis 2. Atau 5 ditambah 4 sama dengan 9, kalian tulis 9. Tapi ketika tulisannya ada 8 ditambah 7, kalian hanya perlu menuliskan angka belakang saja. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Maka teman-teman bisa menuliskannya 5 saja. Ya gitu. Terus sekarang mau membagikan beberapa tips yang bisa kamu gunakan dalam pengerjaan soal tes Pauli Kraepelin atau tes koran ini. Satu nih, yang pertama, usahakan untuk menggunakan pensil. Nah, usahakan juga dari rumah kamu sudah menyiapkan pensilnya dengan merautnya dan sediakan pensil cadangan. Jadi jangan bawa cuma satu. Kenapa? Ketika misalkan di tengah-tengah pengerjaan pensilnya tiba-tiba tumpul atau pensilnya patah, kamu nggak perlu lagi untuk mengambil waktu meraut pensil tersebut, karena kita tahu tadi waktu yang disediakan hanya 60 menit.
Nah, 60 menit dibagi 20 kolom. Jadi, kamu hanya punya waktu 3 menit per kolom untuk menyelesaikan tes koran ini. Gitu. Jadi, kalau misalkan waktunya habis untuk kamu meraut pensil, itu sangat-sangat disayangkan gitu. Jadi, yang pertama adalah kerjakan dengan pensil yang sudah siap dan bawa cadangan pensil. Setidaknya bawa 2 atau 3 pensil. Oke? Nah, yang kedua, beberapa orang lebih menyukai mengerjakan tes ini menggunakan pulpen. Jadi, ketika mengerjakan dengan pulpen itu menjadi lebih yakin dalam pengerjaannya gitu. Jadi, nggak perlu juga mikir akan patah atau misalkan akan tumpul kayak gitu. Biasanya kalau pulpen itu kan tahan lama ya. Oke, yang ketiga, teman-teman fokus pada instruksi yang diminta oleh penguji secara seksama, dengarkan. Jadi pendengar yang baik dulu gitu ya. Nah, jika ada yang kurang jelas, jangan sungkan, jangan ragu untuk teman-teman bertanya apa sih maksud yang diminta oleh penguji. Jangan sampai ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan, ternyata ada instruksi yang salah yang teman-teman tidak pahami gitu ya. Jadi teman-teman silakan, jika biasakan diri kita ketika kita diminta untuk mengerjakan sesuatu, dengarkan dengan baik-baik dan lakukan sesuai dengan instruksinya gitu. Jadi pendengar yang baik. Oke, tadi ada yang pertama, siapkan alat tulis dan cadangannya. Yang kedua, jika memang kamu lebih prefer atau lebih suka mengerjakannya dengan pulpen, silakan kerjakan dengan pulpen. Tetapi fokus yang ketiga, dengarkan penjelasan dari si penguji apakah boleh menggunakan pulpen atau hanya boleh menggunakan pensil. Jadi fokus dengan apa instruksi pengerjaan tesnya. Yang keempat, nah, kamu harus tenang dan jangan terburu-buru dalam mengerjakan soal. Jika kamu terburu-buru, maka konsentrasi kamu akan hilang, ya kan? Biasanya kalau kita kerasa dikejar waktu, kita jadi nggak fokus. Pikiran kita jadi terganggu fokusnya. Fokus kita hanya pada gimana nih, waktu gue udah mau habis gitu. Tapi daripada kamu memikirin hal-hal tersebut, lebih baik fokus dalam pengerjaan soal, fokus dalam penyelesaian soalnya gitu, dan konsisten. Yang kelima, kamu nggak perlu lirik kanan kiri. Ketika kamu mengerjakan psikotes ini, yang dilihat adalah nilai dari diri kamu, kepribadian kamu. Jadi nggak ada manfaatnya kamu nyontek lihat kanan kiri, istilahnya ya, kayak merasa jawaban teman kamu tuh lebih baik dari kamu, padahal tuh enggak gitu. Jadi dari psikotes ini yang dinilai adalah kepribadian diri kamu pada saat tersebut gitu. Nah, kamu misalnya lihat teman kamu nanti berpikirannya jadi kacau. Contoh, kamu baru menyelesaikan 5 kolom, tapi teman kamu sudah lebih cepat 6 kolom. Nanti di situ kamu mulai berpikir bahwa, wah, saya tertinggal gitu. Jadi kamu nggak fokus, pikiran kamu jadi terbagi. Daripada kamu membuat diri kamu sendiri susah dengan pikiran-pikiran yang muncul seperti tadi, lebih baik kamu fokus pada pengerjaan diri kamu aja gitu. Yang tips yang terakhir dalam mempersiapkan ini adalah jangan lupa berdoa, karena bagaimanapun sehebat apapun diri kita, itu semua sebenarnya bersumber dari Tuhan, ya kan? Nah, sekarang kita udah mau mulai nih ceritanya ya, masuk ke dalam pengerjaan tesnya. Ketika soal dan lembar jawaban tersebut sudah ada di tangan kamu, di meja kamu, diberi oleh penguji, pastikan kamu sudah sangat siap dan fokus pada pengerjaan tes hitungan korannya. Yang kedua, kamu harus pastikan nih bahwa tangan kamu bersih gitu ya. Jangan sampai kertas ujian tersebut kotor karena tangan kamu yang kotor. Misal, kamu bekas makan gorengan, makan yang berminyak, atau kamu tadi misalkan di luar baru habis meraut pensil, tangan kamu kotor, kena karbon dari pensilnya tersebut. Nah, pokoknya pastikan bahwa tangan kamu bersih dan tidak akan mengotori lembar jawaban atau lembar soal yang dibagikan oleh si penguji.
Terus kamu yang ketiga nih, kamu harus relax, jangan tegang, dan anggap aja ini sebagai latihan. Jadi sebenarnya dari tiap tes kerja yang kamu ikuti, kamu anggap saja itu sebagai latihan menguji diri kamu, menguji kemampuan diri kamu gitu. Dan kamu dan kamu bisa ngerasa lebih mampu lagi setelah melewati latihan-latihan tersebut gitu. Lanjut, teman-teman jangan panik, dengarkan aba-aba dari panitia atau dari penguji. Dan biasanya penguji itu memberikan instruksi yang bisa saja membuat kamu kaget gitu, kayak waktunya kita mulai gitu, tapi kamu misalkan belum siap atau kamu masih bengong, masih belum fokus gitu. Makanya dari awal kamu fokuskan diri ke pengerjaan tes koran ini. Ini ada trik yang bisa kamu gunakan dan membantu kamu dalam pengerjaan tes Pauli Kraepelin atau yang biasa kamu sebut tes koran. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan tadi panitia bilang mulai aba-aba, kalian langsung mulai. Tapi sebenarnya nih, ketika kamu ada di meja atau di kursi untuk ujian tes untuk siap-siap, kamu biasanya mungkin menghilangkan atau meminimalisir rasa gugup kamu misalkan dengan pegangin pensil gitu ya. Nah, tapi sebaiknya kamu duduk tegap, pandangan tetap ke depan gitu ya. Nah, ketika kamu diminta untuk silakan pegang pensil kamu, atau silakan pegang alat tulis kamu ikuti instruksinya, pegang pensilnya. Terus jika panitia mengingatkan setiap 3 menit sekali untuk memberikan aba-aba untuk menggariskan perhitungan kamu. Jadi satu kolom itu akan selesai dalam 3 menit. Nah, itu kamu ikuti aba-aba dari instruktur atau dari penguji atau dari panitianya. Usahakan untuk menulis angka secara jelas. Contoh nih, kamu menulis angka 1 dan angka 7 biasanya itu kan hampir sama ya. Nah, di sana kamu pastikan kalau angka 7 misalkan kamu kasih garis di tengahnya. Kamu biasakan untuk menulis yang rapi, yang jelas dari 1 sampai 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, pastikan kalau angka 1 dan angka 7 yang kamu buat itu tampilannya berbeda gitu, agar tidak mengecohkan penguji saat menilai lembar jawaban kamu. Nah, usahakan ritme pengerjaan tadi yang sudah kita bahas 3 menit sekali agar grafik pengerjaan kamu tidak berantakan. Jadi ketika kamu mulai mengerjakan, kamu tidak perlu untuk terlalu cepat, tapi santai. Yang penting kamu sudah memastikan bahwa satu kolom itu bisa kamu kerjakan dalam waktu 3 menit gitu ya. Nah, terakhir, jika waktu habis dan panitia meminta kamu untuk stop atau berhenti atau selesai, lepaskan pensil yang ada di tangan kamu. Nah, sekian teman-teman tips and trick dari Jiksi dalam pengerjaan tes koran. Semoga bermanfaat dan membuat kamu bisa lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. Sampai jumpa lagi, dan jangan lupa follow Instagram Jiksi Official dan subscribe akun channel kita agar kamu juga bisa lebih banyak belajar mengenai kesiapan diri dalam menghadapi dunia kerja, dan juga teman-teman bisa belajar mengenai customer service profesional tuh yang seperti apa gitu. Nah, sampai jumpa. Terima kasih.